Minggu pagi gini emang enaknya main sepeda, teman-teman. Selain bisa mengisi waktu luang, kita juga bisa meningkatkan imun tubuh kita. Namun jangan lupa teman-teman yang hobi sepeda juga tetap mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Dan jangan lupa bagi Anda yang suka goes di hari Minggu untuk pulang lebih awal untuk bisa menyaksikan tayangan online experience kita. Selamat siang teman-teman, saya Delvi. Senang sekali bisa menyambut Anda dimanapun Anda berada saat ini, bagi Anda yang bukan beragama Kristen maupun yang beragama Kristen. Teman-teman semua, saya adalah seorang MC, di mana dalam kerjaan saya sebagai MC, saya dituntut untuk bisa bersikap ramah dan sopan terhadap siapa saja, terutama lawan bicara saya. Faktanya, kalau boleh jujur, sebetulnya saya tidak bisa ramah dengan setiap orang. Kadang-kadang saya tidak suka dengan orang itu, cuman ya itu tadi, namanya profesional, mau nggak mau kita bisa atau wajib untuk bersikap ramah dan sopan. Seperti tips dari khotbah kita minggu lalu, supaya kita bisa memiliki kehidupan sosial yang lebih baik terhadap sesama kita, terkadang kita perlu menggunakan topeng yang bagus. Dan saya rasa pergumulan ini bukan hanya yang saya rasakan saat ini, namun teman-teman juga mungkin pernah merasakan hal yang sama ataupun sedang merasakan hal yang sama. Untuk itu, saya mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah video. Kita akan bersama menyaksikan testimoni dari seorang anak pang dengan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Jonathan Stefan Undun. Nama jalan saya Celok. Alasan kenapa saya turun ke jalan karena faktor ekonomi. Di situ soal jual koran saya baru jadi pengamen. Barulah saya ketemu anak pang. Dan penampilan saya berubah lah jadi anak pang. Karena anak pang nggak munafik semuanya. Semua anak pang kalau yang pure pang nggak munafik. Harapan saya ya bisa diterima di masyarakat, gitu aja. Melalui video tadi, kita bisa menyaksikan di mana di balik tato yang banyak, di balik kehidupan yang keras dan penampilan anak pang, ternyata dalam hati kecil ada sebuah harapan dan impian untuk bisa diterima dan juga memiliki kesetaraan hidup, khususnya dalam bersosialisasi. Dan teman-teman, bukankah nilai itu juga yang menjadi harapan kita? Di mana kita juga memiliki harapan yang sama, kita bisa memiliki rasa kesetaraan hidup, baik kepada setiap sama kita yang tidak suka sekalipun. Dan melalui tema khotbah kita hari ini, kita akan belajar banyak mengenai bagaimana kita bisa menunjukkan kasih, kita bisa menunjukkan hospitality kita, dan juga kita bisa menunjukkan rasa saling menghargai satu dengan yang lain. Dan bagi teman-teman yang memiliki pergumulan yang sama, saya mengajak Anda untuk tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan, karena satu hal yang kita pegang, seperti lagu yang akan dibawakan oleh teman kita yang berikut ini, janji Tuhan selalu iya dan amin. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah,
hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya, aku percaya, amin. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Halo, apa kabar semua yang bukan Kristen dan yang Kristen? Saya senang sekali dan berterima kasih kalau semua teman-teman bisa bergabung kembali dalam episode kali ini. Dan kita semua juga mengalami kesulitan yang sama, kita bergumul bersama dan berjuang bersama. Jadi Anda tidak sendirian karena kita sama-sama mengalami kesulitan ini. Dan saya ingin Anda tahu bahwa Tuhan yang adalah kasih, Dia setiap saat, setiap waktu mengaruniakan kepada kita anugerahnya, kasih karunia-Nya yang selalu baru setiap waktu. Ada di antara Anda yang secara akal sehat berpikir, impossible, tidak mungkin. 8-9 bulan ini semua income menurun drastis dan Anda masih harus mencukupi atau memenuhi semua kewajiban, harus bayar tagihan, harus bayar cicilan, dan sementara bank nggak mau tahu atau sekolah juga nggak mau tahu, tetap minta bayar uang sekolah penuh. Tetapi secara rasio kita merasa nggak mungkin, tetapi kok aneh. Setiap saat kita wajib memenuhi kebutuhan tersebut, ada aja yang kita bisa bayarkan. Jadi ternyata dalam kesulitan kita Anda tidak sendirian, Tuhan menyertai kita semua. Dia mungkin memang tidak ngomong apapun, dia sepertinya dia diam aja, tetapi penyertaannya itu nyata dan real buat kita semua. Dan saya juga ingin Anda semua tahu, saya secara pribadi juga mendoakan Anda, semua teman-teman yang ada dalam kontak number di handphone saya saya doakan secara pribadi pada saat-saat saya berdoa, karena doa kita semua saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bapa yang di sorga peduli dengan anak-anaknya dan dia cinta pada saat dia suka pada saat anak-anaknya juga saling mendoakan. Nah, di episode kali ini kita akan explore tentang hospitality, tentang keramah tamahan. Hospitality artinya welcoming the stranger. Hospitality, keramah tamahan, menyambut orang asing.
menyambut orang asing ke wilayah kita. Kalau wilayah kita rumah, berarti kita menyambut orang asing ke rumah kita. Organisasi berarti menyambut mereka ke organisasi kita. Ke rumah ibadah kita. Kalau kita Kristen berarti kita menyambut orang asing ke gereja. Kalau Anda bukan Kristen, Anda Islam, Muslim, atau Buddha, atau Hindu, berarti Anda menyambut orang asing ke masjid, ke vihara, atau ke pura. Tetapi pada seseorang yang ramah menawarkan hospitality, siapa yang biasanya kita undang? Siapa yang biasanya kita sambut? Ini yang biasanya kita sambut dengan ramah. Teman-teman yang hobinya sama. Teman-teman yang sikapnya kita suka, kita nikmati. Teman-teman yang obrolannya itu cocok, nyambung dengan kita. Nah, kalau obrolannya nyambung, hobinya sama, sikapnya kita suka, maka kita sambut dengan ramah. Kita undang bahkan ke wilayah kita, ke rumah kita, ke gereja kita. Atau siapa yang biasanya kita sambut? Adalah teman-teman yang kita misalnya ajak mereka untuk makan siang bersama, teman-teman yang kita traktir, yang kita expect suatu hari mereka akan beri kita kembali. Jadi kita traktir mereka, kita beri mereka keramahan, kita expect something in return. Sesuatu yang menyenangkan kita ke depan. Kerjasama yang menguntungkankah? Atau deal yang bagus buat kita secara pribadi. Kalau Anda hari-hari ini masuk ke toko-toko dengan brand tertentu, toko-toko dengan brand tertentu sudah melatih penjaganya untuk menyambut tamu-tamu dengan ramah. Dan pada saat Anda masuk ke toko-toko dengan brand tertentu, mata-mata yang sudah terlatih akan men-scan Anda secara cepat dan detail. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Anda di-scan. Sepatunya pakai apa nih? Ban pinggangnya pakai apa nih? Jeansnya merek apa nih? Pakaiannya atas pakai apa nih? Kepala, ikat kepala pakai apa? Bahkan kalau Anda wanita, make up pun langsung bisa dilihat. Warna lipstiknya dari bahan apa? Norakkah, kampungankah, atau berkelaskah? Dan hasil scan mata-mata ahli tersebut akan menentukan level keramahan yang akan Anda terima. Jadi hospitality, welcoming the stranger sekarang berubah jadi bisnis tertentu. Paling kelihatan hospital, rumah sakit. Namanya aja hospital. Ya. Apa gunanya hospital? Hospital eksis ada untuk welcoming yang sakit. Menyambut dengan ramah yang sakit. Dan yang sakit disambut untuk apa? Mendapatkan perawatan dan pengobatan. Yang sakit tidak perlu diundang untuk datang ke rumah sakit. Yang sakit tidak perlu menunjukkan undangan untuk dirawat dan disambut di rumah sakit. Karena nggak ada orang sakit dengan undangan. Dan rumah sakit tidak butuh mengirimkan undangan supaya orang sakit datang. Tapi yang terjadi hari ini, hospital adalah bisnis yang menguntungkan. Ada berbagai macam kelas di rumah sakit. Jadi hospital yang welcoming yang sakit sekarang ada kelas-kelasnya. Kelasnya berdasarkan undangan. Undangannya berdasarkan berapa biaya yang Anda bayarkan. Ya, kalau Anda tidak punya undangan sesuai dengan harga yang Anda bayar, Anda mau sekarat sekalipun, ada banyak rumah sakit yang menolak Anda untuk dirawat, disambut dengan baik. Bahkan di gereja-gereja ada namanya tim hospitality, tim keramah tamahan. Apa gunanya tim keramah tamahan? Ternyata khusus untuk menyambut guest speakers, guest artist. Saya pernah menemani teman saya khotbah di sebuah tempat. Dia masuk duluan, kemudian saya parkir mobil. Nah, kemudian saya cepat-cepat nyusul dia. Ternyata saya melihat dari jauh dia disambut oleh tim keramah tamahan gereja tersebut, tim hospitality. Diajak khusus masuk ke ruangan khusus, hospitality transit room namanya. Jadi saya nyusul dong, wong saya temannya. Saya nyusul, ada yang jaga di sono. Dan kemudian saya tidak boleh masuk. Pada saat saya nggak boleh masuk, saya bilang kepada yang jaga, kamu tahu nggak siapa saya? Yang jaga bilang, tahu. Anda adalah orang yang tidak diundang ke ruang hospitality ini. Jadi ternyata ada inhospitality dalam hospitality. Ada ketidakramahan dalam keramatamahan yang kita tunjukkan. Lain kata, keramatamahan yang kita tunjukkan ternyata mengandung hostility, kesadisan,
kekejaman, penghinaan, mengacukan orang lain, hostile hospitality. Dan saya punya teman-teman, ada mungkin teman-teman yang bukan Kristen yang hari ini juga menyaksikan episode ini, pernah mengalami hostile hospitality di lingkungan-lingkungan gereja, di mana orang-orang seperti saya yang Kristen mengaku mengikuti Yesus Kristus. Dan hostile hospitality yang Anda alami membuat Anda tidak suka dengan gereja, tidak suka dengan orang Kristen. Untuk hal tersebut saya memohon maaf dan meminta maaf. Dan untuk informasi bagi Anda, kalau saya aja yang Kristen, bahkan pendeta, sering mengalami hostile hospitality dari orang-orang Kristen. Karena apa? Doktrinnya beda, value-nya beda, cara pelayanannya beda, gerejanya modelnya juga beda. Gak ada lampu sorot. Kalau di tempat saya mungkin ada lampu sorotnya dianggap kayak diskotik. Ada gereja orang-orang Kristen yang tidak mau minum alkohol atau ngakunya nggak minum alkohol, nggak tahu kalau di belakang. Ya, jadi orang yang berbeda ternyata menunjukkan hostile hospitality bahkan kepada temannya, sesama rekannya yang Kristen, bahkan pendeta. Nah, suatu saat Tuhan Yesus diundang ke rumah seorang pemimpin orang Farisi. Orang Farisi adalah salah satu kelompok elit di antara bangsa Yahudi. Salah satu pemimpinnya mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk bersama-sama menikmati jamuan. Jadi dia menunjukkan hospitality kepada Tuhan Yesus. Lukas pasal yang ke-14 menceritakan seperti ini. Di tengah-tengah jamuan makan tersebut, Yesus kemudian berkata seperti ini kepada sang tuan rumah dan kepada semua orang tamu undangan yang hadir di situ. Dan dia berkata seperti ini, apabila kamu mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam atau mengundang pesta, makan siang, makan malam, apapun itu bentuknya, jangan engkau mengundang sahabat-sahabatmu. Jangan engkau mengundang saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetanggamu yang kaya. Karena apa? Kalau kamu undang temanmu yang cocok dengan kamu, yang kamu suka, yang kaya, mereka akan balas dengan mengundang engkau kembali. Dan dengan demikian pula, dan dengan demikian engkau mendapatkan balasnya. Jadi Anda beri, sekarang Anda terima balik pemberian Anda. Tetapi jika engkau mengadakan perjamuan, Tuhan Yesus melanjutkan, undanglah orang-orang miskin. Undanglah orang-orang cacat, yang lumpuh dan yang buta. Dan engkau akan bahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalas kepadamu. Ya, nah sampai di situ, kalau kita membaca sampai di situ kita pikir, wah ini bagus banget nih. Ini baru benar nih. Kalau saya ngundang orang yang sama-sama kaya, dia bisa beri balik kepada saya. Ya, tapi kalau saya undang orang miskin untuk menikmati pemberian saya, ini baru benar. Tapi tunggu dulu, Yesus belum selesai, itu bukan maksud Yesus. Kenapa? Yang mendengarkan kalimat Yesus tersebut adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang mendengar Tuhan Yesus tahu persis. Orang-orang miskin, cacat, lumpuh, buta adalah orang-orang yang juga bisa membalas budi. Adalah orang-orang yang tahu membalas budi. Bahkan banyak orang miskin yang lebih murah hati, lebih suka memberi dan lebih ramah daripada orang-orang kaya. Tuhan Yesus sendiri pernah cerita tentang seorang janda miskin yang begitu murah hati. Dia memberikan seluruh yang dia punya ke rumah ibadah. Untuk apa dia beri ke rumah ibadah? Supaya rumah ibadah bisa memberikan pelayanan keramah tamahan bagi semua orang. Jadi janda miskin tersebut bagi Tuhan Yesus ternyata murah hati. Dia tahu membalas budi, tahu apa artinya murah hati. Dan bahkan Jewish scripture, kitab suci orang Yahudi, kalau di Alkitab orang Kristen itu perjanjian lama, di bagian Alkitab kita, Jewish scripture secara konsisten mengajar dan mengingatkan bahwa Allah Yehova itu sangat peduli dengan orang miskin, dengan anak-anak yatim piatu, dengan janda-janda miskin, dengan orang-orang asing. Dan Tuhan Yesus selalu berkata, aku lebih mementingkan keadilanmu, sikapmu yang baik, pemeliharaanmu kepada orang-orang miskin daripada persembahanmu. Ya, di perjanjian lama bolak-balik hal tersebut secara konsisten diingatkan. Plus, yang cacat, yang miskin, yang buta, di hari itu bukan hanya orang biasa. Ternyata ada imam Yahudi yang juga cacat, yang juga buta, yang miskin juga ada.
Ya, ada orang-orang Farisi yang juga mengalami kecacatan. Misalnya, ada seorang imam namanya Imam Sakaria. Dia adalah ayah dari Yohanes Pembaptis, saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Imam Sakaria pernah buta selama beberapa waktu, dan teman-temannya sesama imam orang Yahudi yang merawat dan memperdulikan dia. Ya, jadi pendengar Yesus hari itu tahu persis kalau orang-orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Pada saat mereka diberi, di antara mereka bahkan ada yang hatinya lebih murah hati dan lebih ramah menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Plus, satu informasi lagi. Pemimpin orang Farisi yang mengundang Yesus hari itu sadar siapa yang dia undang. Anda pikir pada saat pemimpin Farisi ini mengundang Yesus, siapa Yesus hari itu? Dia rabi Yahudi yang miskin. Dia sendiri berkata, aku bahkan tidak punya bantal untuk menaruh kepalaku. Bahkan seorang nabi Yahudi bernama Yesaya menubuatkan, Yesus Kristus itu hina. Dia tidak layak masuk kalangan kita. Kalau kamu melihat dia, kamu menutup mukamu. Karena begitu hinanya dia nggak layak masuk dalam hitungan kamu. Dia bukan level orangnya kamu. Ya, dihindari orang. Jadi pemimpin Yahudi yang mengundang Yesus hari itu sadar, Yesus pun adalah seorang rabi miskin. Jadi kalau Anda pikir ya, pada saat Anda ramah dan menyambut orang miskin gitu aja cukup, karena mereka tidak bisa membalas keramahan dan pemberian Anda, dan itu membuat Anda bahagia, itu bukan maksud Yesus. Ya. Plus dia tambahkan kalimat ini, memang kalau sampai kamu beri mereka dan kemudian mereka ucapkan terima kasih, kamu mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kenapa? Kalau sampai ada orang miskin, cacat dan lumpuh yang Anda sambut, Anda beri makan, kalau Anda pernah punya pengalaman, gak usah diajak ke rumahmu lah, gak usah diajak ke rumah Anda. Anda kasih nasi bungkus saja nih, kepada pemulung di jalan, selama beberapa waktu kemarin kan ada yang suka ngasih-kasih seperti itu. Mereka aja sudah terima kasih kepada Anda. Bahkan ada orang yang sengaja buat video, ekspresi orang-orang yang diberi pada saat mendapatkan pemberian dan keramahan dari sang pemberi. Mereka begitu bersyukur, mereka memuji dan memuliakan yang memberikan keramahan kepada mereka. Jadi ternyata ini yang terjadi. Pada saat kita menunjukkan hospitality kepada orang miskin, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mereka kita jadikan object of charity. Mereka jadi objek aksi sosial kita. Mereka jadi objek atau alat untuk kita pakai memuliakan diri kita kembali. Atau kemungkinan yang kedua, hospitality, keramahan yang kita tunjukkan kepada orang yang tidak beruntung, itu sebagai opportunities for entertainment. Kesempatan untuk menyenangkan, menghibur, ya, mengentertain diri kita. Anda pernah menjamu orang yang gak pernah makan? Anda pernah lihat orang yang gak pernah makan? Pada saat Anda melihat orang yang gak pernah makan begitu lahapnya, Anda di-entertain. Anda senang banget, waduh gila banget nih ya. Asik banget lihat orang ini yang gak pernah makan begitu lahapnya. Jadi ada orang-orang yang melakukan aksi sosial, charity, itu untuk apa? Untuk opportunities. Untuk apa? For your and my entertainment. Atau kemungkinan yang ketiga, lihat orang yang tidak beruntung, yang kemudian Anda beri sesuatu, Anda tunjukkan keramahan. Itu juga bisa Anda pakai untuk apa? Opportunities juga for comforting yourself. Kesempatan untuk menghibur diri sendiri. Ini di situasi-situasi sulit kayak begini nih, seringkali ada orang yang lihat lingkungan yang kumuh, pergi ke tempat-tempat yang orang lain tidak beruntung, dan kemudian lihat betapa susahnya hidup orang lain. Dan kemudian mikir, betapa beruntungnya saya. Jadi lihat orang yang tidak beruntung, yang miskin itu, diberi makan, Anda beri makan, Anda sambut mereka, itu sebetulnya kesempatan untuk Anda menghibur diri sendiri. Untung saya nggak kayak gitu ya. Untung saya tidak semiskin mereka. Untung saya tidak sesusah mereka. Ya. Jadi kalau
ternyata bukan itu maksud Yesus. Kalau Anda memberikan kepada orang miskin, maka Anda akan dipuji, diterima kasihin, dan sebagainya. Bukan itu maksud Yesus. Apa dong maksud Yesus? Nah, sabar dong ya. Karena Anda biasanya suka skip-skip, suka cepet-cepet, mau selesai apa sih poinnya? Sabar. Karena Yesus sambung kemudian dengan kisah selanjutnya dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Dia menceritakan bahwa kerajaan Allah itu seperti host of the kingdom. Tuan rumah dari kerajaan Allah bikin pesta. Sambut banyak orang, undang orang untuk datang. Tapi yang terjadi, yang diundang secara khusus oleh sang tuan rumah kerajaan surga, justru pada gak mau datang. Semua kasih excuse. Ada yang bilang gini, gue baru beli properti, harus ngurus properti gue. Ada yang bilang, saya baru menikah, saya sibuk dengan pasangan saya baru beli rumah. Ada yang bilang orang tua saya sakit. Semua tamu undangan yang diundang secara khusus untuk menikmati hospitality, keramahan dari sang tuan rumah kerajaan surga, semua kasih alasan dan tidak mau datang. Nah, pertanyaannya kenapa kok tamu-tamu undangan khusus tersebut gak datang? Saya berasumsi setiap Anda yang menyaksikan episode ini pasti pernah terima undangan orang menikah. Maksudnya bukan Anda diundang untuk menikahi orang tersebut, Anda terima undangan orang menikah untuk datang dalam pernikahannya. Nah, pada saat Anda menerima undangan orang menikah, pertanyaannya berdasarkan apa Anda memutuskan untuk hadir atau tidak hadir? Ada undangan nih, ada yang Anda putuskan Anda datang, ada yang Anda tidak datang. Sama-sama terima undangan, tapi ada yang Anda datangi, ada yang Anda tidak datangi. Beberapa bahan pertimbangan yang kita pakai adalah ini. Yang menikah siapa nih? Teman dekat atau bukan? Kemudian, hobinya sama enggak? Sama-sama suka sepedaan, sama-sama suka gosip, sama-sama suka kulineran. Ngomongnya nyambung enggak? Atau pertimbangan lainnya, kalau saya datang, saya bisa dapat apa ya? Apakah saya bisa dapat kenalan baru yang memberikan keuntungan kepadaku di masa depan? Atau pada saat saya datang saya bisa melihat entertainment yang saya belum pernah lihat? Makanan seperti apa yang saya akan nikmati dalam pesta tersebut? Kalau yang biasa-biasa aja, ya ngapain saya pergi ke sono sudah biasa. Kalau makanannya wah, Anda tidak pernah datang. Nah, bahan pertimbangan untuk kita putuskan kita datang atau enggak. Jadi pada saat orang-orang ini tidak datang menyambut keramatamahan tuan rumah kerajaan surga, ternyata di balik excuse mereka, ini yang terjadi. Yang ngundang bukan teman dekat yang diundang. Yang ngundang ternyata hobinya lain dengan yang diundang. Yang ngundang ngomongnya nggak nyambung dengan yang diundang. Doktrinnya beda, nilai-nilai hidupnya beda, ya. Atau entertainment yang diberikan biasa aja, lagu-lagunya biasa aja, khotbah yang disampaikannya biasa-biasa aja, makanan yang bisa didapatkan juga bisa didapatkan di tempat yang lain. Dan kemudian dalam cerita tersebut akhirnya sang tuan rumah kerajaan surga mengundang semua orang yang miskin, yang cacat, yang buta, yang lumpuh. Dan mereka semua menikmati keramahan tuan rumah kerajaan surga. Nah, melihat cerita tersebut kalau saya jadi mikir, oh pantesan tamu-tamu spesial undangan tadi gak mau datang. Kenapa? Kemungkinan mereka sudah tahu tuan rumah kerajaan surga yang bikin pesta, ini suka kayak begini nih. Kalau masih ada tempat kosong, dia mau penuhi tempat pestanya, dia undang siapapun untuk hadir. Berarti kalau saya diundang secara khusus, sementara sebelah saya ada tempat kosong, tuan rumah akan undang siapapun untuk penuhi tempat duduk di sebelah saya. Berarti yang duduk di sebelah saya stranger nanti. Gak ketebak siapa ini. Dan yang ternyata yang diundang orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang yang gak pernah mandi. Berarti kalau saya diundang bisa saja orang yang di sebelah saya nanti yang sangat tidak membuat saya nyaman. Resek banget. Belum lagi kalau mereka nyuri dompet saya. Anda kan kemungkinan besar ada yang pernah kecurian toh di gereja tertentu. Karena orangnya kan berbagai macam yang datang ke gereja. Ada orang dari berbagai macam level datang ke gereja tersebut. Anda lagi asik nyanyi, lagi berdoa. Ada yang merogoh
tas Anda, ngambil dompet Anda. Dan sejak hari itu Anda mungkin memutuskan mencari gereja khusus yang semua orang status sosialnya sama dengan Anda, sehingga Anda tidak mau kejadian yang sama terulang. Ya, tetapi Anda perlu tahu, siapa yang jadi tuan rumah yang sedang menunjukkan keramatamahan dalam cerita ini? Siapa sang host yang menunjukkan hospitality dengan membuat jamuan pesta? Sang tuan rumah adalah the host, the king of the kingdom of God, who is love. Sang tuan rumah adalah raja kerajaan Allah yang adalah kasih. Dan ini yang dilakukan oleh raja kerajaan yang adalah kasih. Dia memang mengundang yang miskin, yang cacat, yang sakit, yang buta, yang lumpuh. Yang pada saat orang-orang sakit, cacat, buta, lumpuh memenuhi undangannya, dia sembuhkan mereka. Dia dandani mereka. Dia orangkan tamu-tamunya tersebut. Kalau orang-orang sakit, buta, lumpuh, itu biasanya tidak dianggap nobody, outcast, tidak diinginkan, tidak pernah diundang. Hari itu orang-orang tersebut diorangkan oleh Tuhan, didandani, dikasih pakaian baru, dimandiin, bahkan disuruh mandi, dikasih bau yang wangi, dan mereka diubahkan hidupnya sebelum mereka kemudian diajak duduk bersama-sama pesta dengan sang tuan rumah. Jadi, the host of God's kingdom, tuan rumah, penerima tamu dalam kerajaan surga, tidak hanya menyambut orang-orang sakit sebagaimana mereka apa adanya. Ya, the host does not welcome the sick as they are. Tapi the host of the kingdom of God shows hospitality for the sick and hospitalizes them to heal them. Host tuan rumah kerajaan Allah itu menunjukkan keramat-tamahan kepada yang sakit. Menyambut mereka di rumahnya, di rumah sakitkan istilahnya. Untuk apa? Disembuhkan, dirawat, diobati, didandani, dipulihkan, dan kemudian diorangkan jadi orang yang sekarang cocok untuk duduk di meja makan perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini surprising truth buat kita semua. Hospitality is for the uninvited. Keramatamahan itu bagi orang yang tidak diundang. Dan pada saat Anda dan saya menunjukkan keramatamahan kepada orang yang tidak diundang, adalah kemudian untuk memperlakukan mereka sebagai tamu-tamu kehormatan. Mengorangkan mereka, memulihkan hidup mereka, mengangkat derajat mereka. Itulah arti hospitality. Jadi pada saat kita menunjukkan keramahan, bukan untuk menjadikan orang-orang itu jadi objek of our charity, jadi objek dari dari aksi sosial kita, atau membuat mereka jadi alat untuk kesempatan untuk menghibur dan menyenangkan kita. Keramahan adalah bagi orang yang tidak diundang. Mereka disambut, mereka dipersiapkan, mereka diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Kita tidak memperlakukan orang sebagai mana mereka apa adanya, tetapi mereka diperlakukan sebagai tamu-tamu kehormatan. That's hospitality. Welcoming the uninvited. Healing them. Treating them as honored guests. Memperlakukan mereka, menyembuhkan mereka sebagai tamu-tamu kehormatan. Jadi kalau Anda merasa percaya diri untuk bisa ramah, yakin Anda hari ini bisa ramah. Anda mau ramah dengan seseorang, Anda bilang saya mau menunjukkan keramahan, hospitality kepada seseorang. Anda perlu pikir 7 kali hari ini. Ya, kenapa? Gampang mana? Anda undang orang, kasih mereka 1 paket sembako. Kalau itu bukan hospitality, itu acts of charity. Itu tindakan sumbangan. Anda membuat orang yang hadir sebagai objek dari your charity. Itu bukan hospitality, that's charity. Ya. Nah, tetapi pada saat hospitality ditunjukkan, itu berarti Anda mengundang orang asing, pengemis, orang yang berbeda dengan Anda, yang tidak pernah mandi ke rumah Anda. Duduk makan bersama dengan Anda, pakai piring yang sama, pakai sendok garpu yang sama warnanya, sama modelnya, pakai gelas yang sama modelnya. Kalau Anda mengundang teman Anda ke rumah Anda, diajak makan,
dan kemudian teman Anda kasih piring yang beda, sendoknya beda, itu bukan keramahan, itu penghinaan. Kalau Anda undang makan seseorang, semuanya sama, Anda pun ambil lauk pauk dari piring lauk pauk yang sama. Dan saya pernah merasakan betapa sulitnya untuk menunjukkan hospitality kepada orang yang berbeda dengan saya. Saya pernah makan dengan orang yang beda culture, dari piring lauk yang sama, dia ambil lauk, saya pakai sendok, dia pakai tangannya. Makan juga pakai tangannya, dengan tangan yang sama masuk ke mulutnya, dia ambil lauk pauk yang lain. Ya, betapa sulitnya menunjukkan keramahan kepada orang yang berbeda sekali dengan kita. Jadi kalau Anda merasa confident, sanggup menunjukkan keramahan, perlu pikir 7 kali hari ini. Ya, tapi satu lagi kejutan buat kita dari kita ini. Tuan rumah kerajaan surga ini yang menunjukkan keramahan dalam cerita Yesus. Apa yang terjadi dengan sang tuan rumah? Ada seorang anak laki kecil, suatu hari dia lewat sebuah pet shop, sebuah toko yang menjual binatang. Dan dia lihat iklan di pintu toko tersebut, puppies for sale, anak-anak anjing dijual. Dia masuk dan ditunjukin ada 5 anak anjing yang kecil, cute, lucu, dijual. Dia tanya berapa harganya? Oh, ada yang 500 ribu, ada yang 600 ribu. Dia bilang, waduh saya kepingin banget beli satu loh. Terus dia keluarkan duitnya, dia bilang, tapi saya punyanya 15.500. Jadi sang pet shop owner kemudian berkata, oh kalau gitu kamu belum bisa beli. Kamu perlu nabung dulu. Nanti kalau uangnya sudah cukup baru kamu bisa beli salah satu dari anak anjing yang lucu ini, papi yang lucu ini. Nah, dia masih lihat sana sini, dari belakang keluar orang, bawa pegawai toko, bawa anak anjing yang lain yang lebih kecil daripada yang 5 tadi. Tapi anak anjing ini cacat kaki belakangnya. Gak bisa berdiri, setiap berdiri jatuh, duduk terus. Dia mencoba merangkak dengan kaki depannya. Dan kemudian anak kecil ini tanya, anak laki ini tanya kepada penjaga toko, apa yang terjadi? Kenapa si anjing yang itu? Dia katakan, oh iya ini lahir dengan cacat, dia tidak mungkin bisa berdiri, gak mungkin bisa jalan, gak mungkin bisa lari. Dia kalau tumbuh pun pasti hanya bergantung pada 2 kaki depannya. Dia akan menyeret tubuhnya sepanjang waktu. Dan kemudian sang anak berkata, saya berharap saya bisa beli papi yang itu. Cuma uang saya gak cukup. Tapi saya akan tabung, saya ingin beli papi yang itu. Pet shop owner, pemilik kemudian berkata seperti ini, yang ini gak dijual nak. Kalau kamu mau saya kasih gratis. Tapi anak tersebut kemudian kecewa, dia ngomong seperti ini. Saya gak mau bapak kasih anjing kecil itu gratis kepada saya. Papi itu, anjing kecil itu nilainya sama, harganya sama dengan anak-anak anjing yang lain. Saya akan beli dengan harga 500 ribu. Hari ini saya bayar dulu 15.500. Sisanya saya akan cicil tiap bulan, saya akan bayar 5.000 sampai lunas. Seharga 500 ribu rupiah. Pet shop ownernya bingung sendiri. Dikasih gratis malah mau bayar. Tanya, ngapain? Kamu habisin uang untuk punya papi ini. Cacat ini. Sampai kapanpun dia gak bisa lari, gak bisa berdiri, dia gak bisa main-main sama kamu seperti papis lainnya. Dan si anak itu, hari itu pakai celana panjang, dia angkat celananya. Dia tunjukin kakinya yang cacat, yang crippled, yang tertekuk. Disupport oleh metal, besi. Dan kemudian ngomong kepada pet shop owner tersebut. Pak, saya juga gak bisa main-main seperti anak lainnya. Saya juga gak bisa lari-lari seperti teman-teman saya yang lain. Papi ini perlu orang kaya saya yang bisa ngertiin dirinya. Tahukah Anda semua, termasuk saya, kita semua ini strangers, kita semua ini orang-orang yang uninvited, crippled, cacat, outcast, gak ada yang menginginkan kita sebetulnya. Ya, banyak teman-teman yang selama 5-6 bulan terakhir ini karena di rumah saja merasa lonely. Ada beberapa orang yang merasa selama beberapa waktu ini tidak diinginkan, merasa sendirian dalam menghadapi kehidupan ini. We just feel so lonely. Karena ada yang menghadapi kehidupan yang begitu tough. Tapi hari ini Anda perlu tahu, kita semua memiliki sahabat di tempat yang maha tinggi.
yang ngertiin hidup kita, dan dia juga sahabat yang ngerti artinya apa itu tidak diinginkan orang lain. Gak diundang orang lain. Dia adalah Allah yang tersalib, crippled. Jadi siapa yang mengundang dan menunjukkan keramahan dalam kisah Tuhan Yesus ini? Raja kerajaan sorga, Yesus Kristus yang juga hina, yang juga tidak diinginkan, yang juga tersalib. Dia juga uninvited, unwanted. Dia tahu persis yang Anda dan saya rasakan. Jadi hospitality is for the uninvited. Dan treat them, memperlakukan the uninvited, orang-orang yang tidak diundang, sebagai tamu-tamu yang penting. Keramah tamahan adalah pada saat kita menunjukkan bagaimana orang-orang yang tidak diundang, yang tidak layak, yang tidak diinginkan, justru didandani, diorangkan, dipersiapkan, diperlakukan sebagai tamu-tamu kehormatan yang bisa duduk bersama dengan kita di meja makan, di mana kita menunjukkan keramahan. Diajari caranya makan, diajari caranya pakai sendok, motong daging dengan manner yang cocok dengan cara kita pada saat menjamu orang lain. Jadi beberapa aplikasi buat kita. Yang pertama, bagi kita-kita yang merasa tertolak, Anda perlu tahu hari ini, banyak orang yang seringkali yang bukan Kristen merasa tertolak. Tapi bagi Anda yang bukan Kristen, khususnya kalau Anda merasa selama ini tertolak, khususnya karena Anda merasa tertolak oleh orang-orang seperti saya, bagi Anda yang merasa tertolak, Anda perlu tahu Anda sama seperti saya adalah anak Tuhan. Dan yang namanya anak, sekali anak, selamanya anak. Ada orang yang mentato nama anaknya di tubuhnya, di tangannya, di lengannya. Ya, jadi ada suami-suami, ayah atau ibu yang mentato nama anaknya di tubuhnya. Kenapa kok berani mentato nama anak di tubuhnya? Karena jawabannya pada umumnya sekali anak tetap anak. Kalau Anda tanya kok bukan nama istrimu atau nama suamimu yang kamu tato? Jawabannya juga common. Kalau anak tidak pernah bisa jadi bukan anak. Tapi kalau pasangan gak selamanya. Karena satu dan lain hal seringkali orang-orang yang bersama dengan kita tidak lagi bersama dengan kita karena berbagai sebab dan faktor. Tapi sekali anak, selamanya anak. Dan kita semua, saya dan Anda semua, yang Kristen, yang bukan Kristen. Anda selamanya adalah anak-anak Tuhan. Dia tidak pernah lupa anak-anaknya. Bahkan ada satu kalimat yang menarik. Dia bahkan merajah nama Anda di tangannya. Dalam Yesaya 49 ayat ke-16, Tuhan Allah berkata lewat Nabi Yesaya, I engrave you on the palms of my hand. Jadi ini ayat penghiburan bagi yang suka tato. Ya, Tuhan aja tato, nama kita semua di tangannya. Ya, jadi God is God of giving without why. Tuhan adalah Tuhan pemberi yang tidak tanya kenapa. God is God of forgiveness to the unforgivable. Tuhan adalah Tuhan pengampun bagi yang tidak terampuni. Dan God is God of hospitality to the uninvited. Tuhan yang ramah kepada orang yang tidak diundang. Apa buktinya? Dia beri kepada kita hidupnya. Dia ampuni kesalahan kita yang tidak terampuni. Dan dia undang dan menyambut kita dengan ramah ke dalam hatinya. Ini undangannya kepada kita semua. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku Anda yang tidak merasa terundang. Anda yang merasa tertolak. Come into my heart. Datanglah ke dalam hatiku. Dan aku akan berikan kelegaan, kesegaran kepadamu. Matius 11 ayat 28 mencatat hal tersebut. Jadi Anda perlu tahu, kita semua adalah anak Tuhan. Sekali anak, selamanya anak. Kapanpun Anda mau datang, undangan dia, come into my heart. Undangannya begitu personal, begitu lembut. Dan dia akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Yang kedua, aplikasi yang kedua. Ini bagi orang-orang yang suka dengan gereja Kristen. Bagi para penyuka gereja Kristen, sebuah warning. Gereja-gereja Kristen, nanti kalau buka lagi nih ya, kan belum buka, yang buka sudah juga tutup nih.
Kalau buka lagi, gereja-gereja Kristen selalu akan berada dalam ancaman permanen disidak. Siapa yang ngidak? Tamu yang tidak diundang, yaitu Yesus Kristus. Pada saat gereja buka lagi, Yesus Kristus bisa muncul tiba-tiba di pintu gereja Kristen. Dan dia akan membuat Anda dan saya tutup hidung, palingkan muka, pindahin tas, geser kursi. Kenapa? Anda tidak sudi sebelahan dengan tamu gak diundang ini. Bahkan mungkin Anda akan memutuskan untuk cabut keluar dari ruangan itu karena Anda tidak sudi berada dalam satu ruangan yang sama. Karena pada saat Yesus Kristus menyidak gereja-gereja Kristen, dia akan datang seperti ini. Dia akan memposisikan dirinya sebagai apa? Yang paling hina, yang perlu minum dari Anda, yang paling miskin, yang perlu makan dari Anda, yang paling menyebalkan, yang Anda kunjungi di penjara. Itu yang akan datang ke pintu-pintu gereja orang-orang Kristen. Dan aplikasi yang ketiga, saat-saat ini kita masih tidak bisa mengundang orang ke gereja bagi yang Kristen. Jadi jangan cuma sekedar mengundang orang ke gereja. Mengundang orang ke gereja itu gampang. Yang perlu tanggung jawab siapa? Orang-orang yang di gereja, staf-staf gereja itu yang perlu ngerapiin, perlu nyediakan semuanya. Anda kalau ke gereja kan gak perlu nyediain apa-apa. Paling tangan, senyum. Ya, jadi ngundang orang ke gereja gampang. Jangan cuma mengundang orang ke gereja. Tapi nih, coba undang orang asing ke rumah-rumah Anda. Kalau hari-hari ini impossible untuk mengundang orang asing ke rumah Anda, coba undang orang asing makan siang bersama, ngopi bersama. Atau kalau masih juga impossible, coba undang stranger, orang yang berbeda dengan Anda ke WA group Anda, WhatsApp group Anda. Memang akan ada selalu kemungkinan orang stranger di WhatsApp group itu akan annoying, kirimin Anda tiap hari yang macam-macam yang gak ada butuhkan, termasuk hoax. Dan ini, coba invite strangers to your heart. Coba undang orang asing ke hatimu. Beritahu mereka bahwa Anda mengasihi mereka. Beritahu mereka bahwa Anda akan selalu berada bagi mereka semua. Karena apa? Anda adalah gereja, bukan sekedar bangunan. Nah, saya pinjam kutipan terakhir dari teman saya Jessica Layantara. Thank you for the quote. Jadi Anda dan saya adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, Anda adalah tuan rumah, host dari kerajaan Allah di dunia ini. Berarti Anda dan saya perlu merepresentasikan hospitality, keramah tamahan Kristus. Anda dan saya diminta untuk menunjukkan keramah tamahan kepada siapa? Orang yang tidak diundang. Dan memperlakukan mereka sebagai tamu-tamu kehormatan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua anugerah Tuhan yang selalu baru bagi kami semua. Bahkan Tuhan membuat kami juga orang-orang yang sebetulnya uninvited. Yang tidak diinginkan. Yang seringkali ditolak. Karena mungkin banyak dari kami memang tidak memenuhi syarat. Bahkan syarat agama, syarat moral kami tidak bisa penuhi. Tapi kami berterima kasih kalau Tuhan mengorangkan kami, mendandani kami, memulihkan hidup kami, sehingga kami bisa layak duduk bersama-sama dengan tuan rumah kerajaan surga. Pada saat tuan rumah kerajaan surga mengadakan pesta ramah tamah di dalam kerajaannya. Dan ingatkan kami selalu, kalau kami mengaku pengikut Yesus Kristus, kami juga sekarang perlu menunjukkan hospitality kepada orang lain. Bukan sebagai objek aksi sosial, bukan sebagai kesempatan untuk kami dihibur, tetapi justru menjadi wadah di mana kami memperlakukan orang-orang yang berbeda dengan kami. Kepercayaannya, perilakunya, standar hidupnya, nilai-nilai hidupnya, dan memperlakukan mereka sebagai tamu-tamu kehormatan dalam kerajaan Tuhan yang kami agungkan dan kami sembah. Kami berdoa kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, menyertai kami dalam setiap kegiatan kami, di rumah maupun di mana-mana. Dan Tuhan lindungi, berikan kekuatan, Tuhan terus bantu pemerintah untuk menemukan jalan yang terbaik, mengurus wabah ini tidak makin melebar,
dan kami semua boleh terus menghormati Tuhan dengan segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah setia menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir. Dan juga thank you kepada Bro Jason dan semua teman-teman yang sudah berjeri lelah dalam pelayanan hari ini, baik yang ada di depan layar maupun yang ada di balik layar. Thank you juga pada teman-teman semua yang sudah setia memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk itu jangan lupa teman-teman untuk tetap semangat, tetap setia, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai ketemu minggu depan, God bless you all. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya, aku percaya, amin. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Lebih dari semua
yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya